Jelas utang puasanya udah selesai ya. Bazar Kerto itu adalah momen yang paling aku tunggu banget. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka ngebatalin puasa. Hai Sobat Beradio, kenalin aku Alfida Vivah, announcer aktif UB Radio. Hai Sobat UB Radio, aku Nia Seviana dan aku merupakan salah satu announcer di UB Radio. Kalau boleh tahu kamu ngerantau nggak sih? Rantau dong, aku jauh banget nih Sobat Beradio dari Bangka Belitung. Ngerantau dong, aku dari Madiun. Puasa hari pertama nanti sendirian di Malang, apa balik dulu sama keluarga nih? Ya, tentu saja saya puasa sendiri ya, karena ngapain saya harus balik, gak ada waktu dan sangat lemah banget puasa. Tentunya saya puasa sendirilah. Pastinya saya gak ngerasa sendiri banget sih Sobat Beradio, karena ada teman-teman UB Radio yang setia menunggu dan menemani saya. Sebenarnya aku nggak ngerantau sih, kayak semi ngerantau gitu ya. Jadi itu aja bukan sama keluarga inti gitu ya, tapi ada saudara aku gitu. Berarti nggak sendirian banget lah ya? Nggak sendirian banget. Gimana perasaannya harus puasa di kota orang? Tentunya ada rasa sedih dan yang pasti yang pertama itu kangen ya. Kangen sih yang pertama, kangen sama kampung halaman. Aku kangen sama euforia Ramadan di kampung halaman. Gimana cara mamaku nyiapin takjil. Terus hari-hari kayak libur gitu aku ada temen main gitu kan. Kalau lagi siang-siang pas puasa. Terus ini aku cuma sendiri. Jadi nggak apa-apa sih, nikmatin aja. Sebenarnya lebih takut gak bisa bangun dan kayak takut gak ada yang bangunin gitu loh. Terus apa ya, tapi udah pernah kan ya tahun lalu gitu, tapi ya aman-aman aja sih. Sebagai mahasiswa rantau, ada nggak sih kesulitan selama Ramadan sendirian di Malang? Gak ada sih kalau aku. Mungkin apa ya, kalau menurut aku malah bukan kesulitan sih. Jadi kayak misalnya habis pulang siaran sore gitu, di depan-depan UB kan banyak banget yang jualan-jualan makanan gitu ya kan. Jadi kayak ngerasain vibes yang apa ya, puasa ngerantau gitu. Lebih ngerasain itu sih. Tentu ada ya kesulitan. Yang pertama, kayaknya ini sering banget dialami oleh mahasiswa rantau ya Sobat Beradio, itu adalah bangun sahur. Bangun sahur itu susah banget karena aku bukan tipikal orang yang mudah bangun. Jadi kayak harus ditoel-toel dulu, disiram air dulu baru bangun. Terus yang kedua adalah nyiapin prepare food ya. Nyiapin sahur itu lumayan struggle banget karena kayak kita harus beli dari malamnya atau terus dipanasin gitu kan. Jadi harus bangun lebih pagi gitu. Dan juga lebih ke nyiapin buka juga. Biasanya kan kalau kita lagi buka puasa itu terserah mama gitu kan yang mikir. Ini kita harus mikir makan apa ya, bingung. Itu jadi problem sih. Apa sih momen yang paling kamu tunggu-tunggu setiap Ramadan? Ngabuburit, bukber, kayak gitu sih. Setelah aku ngerantau ke Malang ya, momen yang aku tunggu itu adalah Bazar Kerto. Karena aku tinggal di Kerto-Kertoan gitu. Bazar Kerto itu adalah momen yang paling aku tunggu banget. Soalnya di situ rame banget nih Sobat Beradio. Jadi kayak euforia puasanya tuh kelihatan banget. Terus kayak ketemu sama anak-anak kos rantau lainnya gitu kan. Dan juga di Bazar Kerto itu murah, dari yang makanan paling murah sampai paling mahal ya. Paling mahalnya berapa sih? 10-15 ribu, masih di range harga mahasiswa juga. Terus dari rasanya juga ingat sama kampung halaman, ingat sama tempat aku sih. Yummy. Gimana sih cara kamu buat menyambut Ramadan? Kayak apa aja sih yang perlu disiapin? Yang jelas utang puasanya udah selesai ya. Terus habis itu apa ya? Gak ada sih kalau aku apa yang disiapin ya. Pokoknya itu, jangan lupa utang puasanya ya Sobat Beradio harus selesai. Oke, perlu disiapin ya. Pertama adalah dari segi personal, hati ya. Karena kan kita puasa ini untuk beribadah, tentu kita harus mensucikan hati. Niat itu perlu ya. Sebenarnya kamu harus menstrongkan niat kamu begitu, biar
puasa tahun ini berjalan lancar walaupun kamu harus berpuasa sendiri. Dan yang kedua adalah kamu harus mempersiapkan food preparation ya, seperti buah dan sayur dan juga asupan gizi lainnya. Karena seringkali kita tuh lupa nih Sobat B-Radio kalau harus makan apa gitu kan waktu puasa, dan ujung-ujungnya makan yang instan, kurang sehat, banyak pengawetnya. Jadi perlu banget buat kamu untuk persiapkan makanan yang sehat juga seperti buah dan sayur dan asupan-asupan sehat lainnya gitu. Kasih tahu dong tips menjalani puasa ala kamu. Tips menjalani puasa, oh iya, tips menjalani puasa dari segi anak rantau adalah siapkan mental. Gak usah terlalu berlarut-larut deh dengan inget kampung halaman. Percaya deh sama aku, hal ini tuh bakal jadi cerita tersendiri buat kamu. Dan seru aja gitu, lebih ke nikmatin aja semua kesendiriannya. Dan juga kamu gak bener-bener sendiri kan, ada teman-teman kamu, ada ibu kos, tetangga kos, dan juga kamu pasti dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya, semoga Sobat B-Radio. Dan juga kamu harus mempersiapkan untuk lebih bisa bangun pagi, karena susah juga ya menyiapkan semuanya sendiri. Jadi lebih ke manajemen waktu dan manajemen diri. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka ngebatalin puasa gitu. Kayak tiba-tiba kan apa ya, temen-temen tuh ngajak kayak ayo makan ini gitu. Terus kayak itu makanan kesukaan kamu gitu kan, kayak jangan diayoin gitu ya, makanya jangan malah tambah iya gitu. Kamu harus sabar, kan puasa itu menahan hawa nafsu. Wow. Buat kami Sobat Radio, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasa di tahun ini gak bolong ya, dan saya kalau bolong jangan lupa untuk ditebus. Selamat beribadah puasa kepada Sobat B-Radio yang mungkin anak rantau sama kayak Alfia. Semoga puasanya lancar di tahun ini dan diberikan keberkahan. Amin.